Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan hangat untuk seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang. Semoga bapak-bapak semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, umur panjang, dan semangat hidup yang tidak pernah padam. Hari ini saya, Dr. Rahmat, akan menemani Anda membahas sebuah topik yang sangat penting dan mungkin sedang Anda rasakan sendiri, yaitu tentang semangat hidup yang mulai redup di usia lanjut. Bapak-bapak sekalian, tahukah Anda bahwa 7 dari 10 pria di atas usia 60 tahun diam-diam sedang kehilangan gairah hidup mereka? Ini bukan hanya soal urusan ranjang atau hubungan suami istri, tetapi tentang kehilangan semangat untuk merasa hidup lagi. Banyak yang tidak menyadari bahwa rasa malas, tidak bergairah, cepat lelah, bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu menyenangkan, adalah tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa ada yang tidak seimbang di dalam diri kita. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Pak Syamsul. Umurnya 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Saat datang ke klinik, wajahnya tampak murung. Ia duduk di depan saya dengan pandangan kosong. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dok, saya merasa seperti lampu yang nyalanya mulai redup. Masih menyala, tapi cahayanya tidak terang lagi." Di sampingnya, istrinya menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Suami saya masih ada, Dok, tapi rasanya seperti hanya raga tanpa jiwa." Saya perhatikan Pak Syamsul mengangguk perlahan, menandakan bahwa kata-kata istrinya benar. Ia menambahkan, "Saya bangun tidur sudah capek, Dok. Lihat istri saya pun biasa saja, tidak ada perasaan apa-apa. Padahal dulu saya sangat sayang, sekarang rasanya hambar semua. Mau melakukan apapun, rasanya malas." Cerita Pak Syamsul ini bukan hal yang asing bagi saya. Selama 25 tahun saya menangani pasien lansia, saya sering sekali mendengar keluhan serupa. Mungkin, di antara Anda yang sedang menonton sekarang, ada yang juga merasa seperti Pak Syamsul. Bangun pagi tubuh terasa berat. Aktivitas yang dulu menyenangkan kini terasa seperti beban. Melihat istri tidak lagi membuat hati berdebar. Semangat hidup perlahan memudar tanpa alasan yang jelas. Banyak yang mengira hal ini adalah hal wajar akibat usia. Tapi saya ingin menegaskan, itu tidak benar. Ini bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Masih ada yang bisa dilakukan. Bahkan solusinya jauh lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Saya sering menjelaskan kepada pasien saya bahwa tubuh manusia bukan mesin yang rusak karena usia, melainkan sistem yang luar biasa canggih. Tubuh kita sebenarnya punya kemampuan untuk memperbaiki diri, asal diberi nutrisi dan perhatian yang tepat. Masalahnya, banyak orang tidak tahu apa yang dibutuhkan tubuhnya di usia senja. Sebagian bahkan percaya pada mitos bahwa menurunnya gairah hidup adalah hal yang normal. Padahal, yang hilang bukan kemampuan, tapi keseimbangan. Saya sering memberi ilustrasi seperti ini kepada pasien. Tubuh manusia ibarat sebuah orkestra. Setiap alat musiknya masih berfungsi baik, tapi kalau tidak ada dirigen yang mengatur, hasilnya tidak akan harmonis. Begitu juga dengan tubuh kita. Semua organ masih bekerja, tapi bila hormon tidak seimbang, pembuluh darah menyempit, dan energi tidak mengalir dengan baik, maka semangat hidup pun perlahan menghilang. Namun ada kabar baiknya. Keseimbangan ini bisa dikembalikan. Saya sudah melihat banyak pria lansia yang berhasil bangkit kembali setelah menemukan ritme tubuhnya. Mereka bukan hanya kembali bergairah dalam arti fisik, tetapi juga kembali bersemangat menjalani hidup. Mereka merasa muda kembali, bukan karena obat, melainkan karena tubuhnya mulai bekerja secara sinkron lagi. Kuncinya adalah memahami bahwa tubuh punya kemampuan alami untuk sembuh dan beradaptasi. Prinsipnya sederhana, berikan asupan yang benar, atur gaya hidup, dan jaga kestabilan hormon. Sayangnya, banyak yang malah menyerah. Ada yang berkata, "Sudah umur segini, buat apa berusaha?" Ada juga yang percaya bahwa penurunan gairah adalah hukuman atau karma. Padahal itu semua keliru. Ini murni masalah biologis yang bisa diperbaiki. Dalam perjalanan karir saya sebagai dokter, saya telah menemukan bahwa 2 bahan alami yang sangat sederhana dapat membantu memulihkan kembali semangat dan vitalitas yang hilang. Bahan itu adalah kunyit dan madu. 2 bahan ini mudah ditemukan di dapur siapapun di Indonesia, tapi jarang disadari betapa besar manfaatnya bagi tubuh pria di usia emas. Mungkin Anda berpikir, masa ia cuma kunyit dan madu bisa mengubah hidup? Percayalah, saya juga dulu berpikir demikian sampai saya melihat sendiri hasilnya. Ribuan pasien yang saya tangani mengalami perubahan nyata hanya dengan 2 bahan ini.
Kunyit dan madu bukan sekadar bahan dapur, melainkan kombinasi alami yang luar biasa kuat dalam menyeimbangkan hormon, melancarkan sirkulasi darah, dan memperbaiki fungsi saraf. Saya akan jelaskan lebih dalam nanti bagaimana keduanya bekerja, tapi yang paling penting saat ini adalah memahami satu hal. Tubuh Anda masih memiliki potensi besar untuk hidup bergairah dan bersemangat, apapun usia Anda sekarang. Yang dibutuhkan hanyalah dorongan kecil untuk memulainya. Pak Syamsul, pasien yang tadi saya ceritakan, awalnya juga tidak percaya. Ia menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk berubah. Tapi setelah ia mencoba saran saya dengan penuh disiplin, 3 minggu kemudian ia datang lagi dengan senyum lebar. Ia bilang, "Dok, saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa seperti hidup lagi. Pagi hari saya bangun dengan semangat. Istri saya bilang wajah saya lebih cerah. Dan istrinya yang datang bersamanya kali ini juga tampak bahagia. Ia bilang, "Terima kasih, Dok. Rasanya saya mendapatkan suami saya kembali." Cerita seperti ini yang membuat saya yakin bahwa penuaan bukan akhir dari kehidupan yang penuh gairah. Justru di usia senja, kita bisa menemukan versi diri yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih sehat. Tubuh hanya perlu diingatkan kembali bagaimana caranya bekerja dengan harmonis. Maka, di bab-bab selanjutnya, saya akan membimbing Anda memahami rahasia sederhana di balik kunyit dan madu, bagaimana cara kerjanya di tubuh pria, apa bukti ilmiahnya, dan bagaimana cara paling efektif untuk mengonsumsinya. Saya ingin Anda tidak hanya mendengar, tapi benar-benar mencoba dan merasakan perubahan itu sendiri. Jadi, untuk semua pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, jangan anggap usia sebagai penghalang. Anggaplah ini sebagai babak baru untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bahagia. Karena di usia berapapun, tubuh Anda masih bisa bersinar, asal Anda tahu cara menyalakan kembali cahaya itu. Ingat, seperti kata Pak Syamsul, hidup tidak berhenti hanya karena usia bertambah. Hidup berhenti ketika kita berhenti berusaha untuk merasa hidup. Bab ini adalah permulaan dari perjalanan baru Anda. Perjalanan untuk menemukan kembali gairah hidup, semangat, dan rasa percaya diri yang mungkin sempat hilang. Kita akan mulai dari hal sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mari kita lanjut ke bab berikutnya untuk membongkar rahasia pertama dari bahan alami yang sudah digunakan nenek moyang kita selama ratusan tahun, dan kini kembali terbukti secara ilmiah mampu mengembalikan vitalitas pria di usia emas. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan penting ini. Tadi di bab pertama kita sudah membahas bahwa penurunan gairah hidup pada pria lansia bukanlah takdir, melainkan tanda bahwa tubuh sedang kehilangan keseimbangan. Dalam bab ini, saya ingin mengajak Anda mengenal lebih dalam 2 bahan sederhana yang bisa mengubah kondisi itu, yaitu kunyit dan madu. 2 bahan ini bukan sekadar bumbu dapur, tetapi 2 sahabat lama yang diam-diam menyimpan kekuatan luar biasa untuk menghidupkan kembali semangat hidup dan vitalitas tubuh pria di usia berapapun. Kita mulai dari kunyit. Hampir semua orang di Indonesia mengenal kunyit. Warnanya kuning pekat, aromanya khas, dan sering dipakai dalam masakan maupun jamu tradisional. Namun di balik kesederhanaannya, kunyit menyimpan rahasia ilmiah yang menakjubkan. Kandungan utama yang membuatnya begitu istimewa disebut kurkumin. Kurkumin inilah yang bertanggung jawab atas warna kuning cerah pada kunyit sekaligus menjadi zat aktif dengan kekuatan penyembuhan luar biasa. Para peneliti dari berbagai negara telah meneliti kurkumin selama puluhan tahun. Hasilnya, senyawa ini terbukti dapat meningkatkan produksi nitrik oside dalam tubuh. Nitrik oside berfungsi membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ vital pria. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air. Jika pipa itu tersumbat, air tidak akan mengalir lancar. Kunyit bekerja seperti pembersih alami yang menghilangkan endapan di dalam pipa tersebut, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan energi tubuh kembali mengalir dengan baik. Banyak pria tidak menyadari bahwa keluhan seperti cepat lelah, sulit fokus, mudah marah, bahkan kehilangan gairah terhadap pasangan, seringkali berawal dari aliran darah yang tidak lancar. Tubuh tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga semua sistem di dalamnya menurun, termasuk sistem hormon dan saraf. Ketika aliran darah mulai lancar, tubuh seperti mendapatkan kehidupan baru. Inilah yang sering dirasakan oleh pasien-pasien saya setelah rutin mengonsumsi kunyit. Salah satunya adalah Pak Handoko, usia 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Bandung. Ia bercerita bahwa setelah 3 minggu rutin meminum ramuan kunyit dan madu setiap pagi, tubuhnya terasa berbeda. Ia berkata, "Dok, rasanya seperti selang air yang kotor lalu dibersihkan. Airnya jadi mengalir deras lagi.
Dulu setiap pagi ia merasa berat untuk bangun dari tempat tidur, tapi kini ia bangun dengan semangat dan tubuh terasa ringan. Ia bahkan bercerita, lututnya tidak lagi kaku, dan ia bisa berjalan santai di taman setiap sore bersama istrinya. Selain melancarkan aliran darah, kunyit juga berperan besar dalam menekan peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah musuh utama pria lanjut usia. Tanpa disadari, tubuh yang terus-menerus mengalami peradangan ringan akan kehabisan energi karena sistem kekebalan bekerja terus-menerus. Akibatnya, tubuh menjadi cepat lelah dan pikiran pun lesu. Kurkumin dalam kunyit memiliki efek antiinflamasi 100 kali lebih kuat dibandingkan aspirin, tetapi tanpa efek samping pada lambung atau ginjal. Saya sering menyebut kurkumin sebagai pemadam kebakaran alami tubuh. Ia bekerja memadamkan api kecil peradangan yang menyala di berbagai bagian tubuh, di pembuluh darah, di sendi, bahkan di prostat. Saat peradangan ini reda, energi tubuh kembali mengalir dan semangat hidup pun ikut bangkit. Sekarang mari kita lihat pasangan alaminya, yaitu madu. Bagi banyak orang, madu dikenal hanya sebagai pemanis alami. Tapi sebenarnya madu adalah cairan kehidupan. Di dalam 1 sendok madu, terkandung lebih dari 200 senyawa bioaktif, mulai dari enzim, mineral, vitamin, hingga antioksidan yang bekerja saling melengkapi. Salah satu kandungan penting madu bagi pria adalah boron. Unsur ini membantu tubuh memproduksi hormon testosteron secara alami dan optimal. Testosteron adalah hormon utama pria yang berpengaruh besar terhadap energi, kekuatan otot, motivasi, bahkan kepercayaan diri. Sayangnya, setelah usia 40, kadar testosteron menurun sekitar 1% setiap tahun. Di usia 60, seorang pria sudah kehilangan hampir seperempat dari total hormon kepriaannya. Akibatnya, gairah menurun, tubuh melemah, dan semangat hidup ikut merosot. Disinilah madu bekerja dengan indah. Selain meningkatkan produksi testosteron, madu juga mengandung flavonoid bernama krisin, yang berfungsi mencegah testosteron berubah menjadi estrogen. Artinya, hormon kejantanan yang Anda produksi tidak akan terbuang percuma. Hasilnya bukan hanya meningkatkan gairah, tetapi juga memperkuat otot, memperbaiki suasana hati, dan menjaga kepadatan tulang. Pak Bambang, usia 67 tahun, pensiunan tentara dari Medan, pernah berkata kepada saya, "Dok, saya merasa seperti kembali jadi laki-laki sejati." Setelah rutin mengonsumsi ramuan kunyit dan madu, ia bukan hanya merasa lebih kuat secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia bercerita bahwa istrinya sempat terkejut melihat perubahan sikapnya yang lebih ceria dan bersemangat. Istri saya bilang, "Saya seperti bukan orang yang sama. Saya kembali punya semangat hidup," ujarnya sambil tersenyum bangga. Hasil-hasil seperti ini bukan kebetulan. Kunyit dan madu bekerja secara sinergis, saling melengkapi satu sama lain. Kunyit membuka aliran darah, madu menambah energi dan menyeimbangkan hormon. Keduanya seperti dua mekanik handal yang sedang menyetel ulang mesin tubuh Anda agar kembali bekerja optimal. Namun ada satu hal penting yang selalu saya tekankan kepada setiap pasien. Tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa kesabaran dan konsistensi. Kunyit dan madu bukan obat kuat instan. Mereka bekerja dari dalam, perlahan tapi pasti. Dalam 2 hingga 3 minggu, tubuh akan mulai menyesuaikan diri. Setelah sebulan, manfaatnya mulai terasa nyata. Sebagian pasien saya yang awalnya skeptis akhirnya mengakui bahwa perubahan terbesar bukan hanya pada tubuh mereka, tapi juga pada cara mereka melihat hidup. Ketika energi dan gairah hidup kembali, kepercayaan diri ikut tumbuh. Mereka mulai tersenyum lagi, beraktivitas lagi, dan merasa punya tujuan. Madu memberikan energi alami yang stabil, tanpa membuat jantung berdebar seperti kafein. Ini penting bagi pria lansia yang sering khawatir dengan tekanan darah. Selain itu, madu juga membantu menjaga fungsi otak. Kandungan glukosa alaminya memberi bahan bakar yang konstan untuk sel-sel otak, sehingga membantu mengatasi gejala brain fog atau kabut pikiran yang sering dialami pria usia lanjut. Kombinasi kunyit dan madu inilah yang saya sebut sebagai ramuan kejantanan alami, bukan dalam arti sempit, tapi dalam arti yang luas. Karena yang dibangkitkan bukan hanya tenaga, tetapi semangat, fokus, dan rasa percaya diri. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, ingatlah, tubuh Anda adalah mesin luar biasa yang masih bisa bekerja sempurna walau usianya sudah puluhan tahun. Ia hanya butuh bahan bakar yang tepat. Kunyit dan madu adalah 2 bahan sederhana yang dapat menyalakan kembali mesin itu. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana kombinasi 2 bahan ini bekerja di tingkat saraf dan hormon,
serta bagaimana perubahan kecil di pola konsumsi bisa memberi dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Saya akan tunjukkan bukti-bukti nyata dari pasien yang berhasil memulihkan keseimbangan tubuh mereka. Karena apa yang terjadi di dalam tubuh tidak bisa dipisahkan dari apa yang Anda masukkan ke dalamnya setiap hari. Dan dari dapur sederhana, perubahan besar bisa dimulai. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, pada bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kunyit dan madu bekerja sebagai kombinasi alami yang luar biasa. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam, memahami bagaimana dua bahan sederhana ini membantu tubuh pria lanjut usia untuk menemukan kembali iramanya yang hilang. Ketika seorang pria berusia di atas 60 tahun mulai kehilangan gairah hidup, seringkali itu bukan karena tubuhnya tidak mampu lagi, melainkan karena sistem di dalam tubuhnya tidak lagi bekerja selaras. Ibarat sebuah orkestra tanpa konduktor, semua alat musik masih ada dan bisa dimainkan, tapi tanpa arah yang jelas. Begitulah tubuh manusia ketika hormon tidak seimbang dan sirkulasi darah tidak lancar. Kunyit dengan kandungan kurkuminnya bekerja seperti konduktor yang mulai menata ulang harmoni itu. Ia mengaktifkan jalur komunikasi antar sel, meningkatkan produksi nitrik oksida, dan memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh organ vital, termasuk otak, jantung, dan organ reproduksi. Sementara itu, madu dengan kandungan mineral, enzim, dan flavonoidnya bertugas memberi energi dan menstabilkan kadar hormon, terutama testosteron. Kombinasi keduanya membuat tubuh kembali sinkron seperti mesin tua yang akhirnya mendapat pelumas baru dan mulai berdengung halus. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Agus, berusia 69 tahun dari Solo. Ia datang dengan keluhan yang sama seperti banyak pria lainnya, tubuh lemah, cepat capek, dan merasa kehilangan kedekatan dengan istrinya. Ia menggambarkan kondisinya dengan kalimat yang tak akan saya lupakan. "Dok, rasanya seperti radio tua yang cuma bunyi kresek-kresek. Tidak ada lagi suara yang jelas." Setelah mendengar keluhannya, saya sarankan ia mulai mengonsumsi kunyit dan madu secara rutin dengan dosis yang saya sesuaikan. 2 minggu pertama tidak ada perubahan signifikan, tapi saya minta ia bersabar. Minggu keempat, Pak Agus datang kembali dengan senyum lebar. Ia berkata, "Dok, rasanya seperti radio saya dapat sinyal lagi. Saya bisa mendengar musiknya dengan jelas." Kalimat sederhana tapi penuh makna. Maksudnya, ia mulai merasakan kembali kehangatan dalam hubungan dengan istrinya, perasaan yang dulu hilang kini perlahan kembali. Penjelasan medis di balik hal ini sangat menarik. Dalam tubuh pria, ada jaringan saraf halus yang mengatur sensasi, gairah, dan emosi. Seiring bertambahnya usia dan meningkatnya peradangan, jaringan saraf ini menjadi kaku dan tidak responsif. Kurkumin dalam kunyit memiliki kemampuan merangsang tubuh untuk memproduksi Brain-Derived Neurotrophic Factor atau BDNF, suatu protein yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan perbaikan saraf. BDNF ini membuat saraf lama menjadi lebih sehat dan bahkan membantu pembentukan saraf baru. Dengan begitu, sensitivitas tubuh kembali meningkat dan fungsi saraf menjadi lebih baik. Pasien lain, Pak Joko dari Jakarta, usia 66 tahun, memberi kesaksian yang sangat menarik. Ia berkata, "Dok, bukan cuma soal tenaga, tapi seluruh badan saya terasa lebih ringan, pikiran lebih segar. Sebelumnya, ia sering mengeluh cepat lelah dan tidak bersemangat. Namun setelah 3 minggu mengonsumsi campuran kunyit dan madu secara rutin, ia merasakan perubahan besar. Ia menggambarkan perasaan itu seperti ada beban berat yang diangkat dari pundaknya. Ini adalah efek nyata dari berkurangnya peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah musuh yang diam-diam bekerja setiap hari tanpa disadari. Ia bisa disebabkan oleh makanan tinggi lemak jenuh, stres berkepanjangan, kurang tidur, dan gaya hidup pasif. Peradangan menyebabkan pembuluh darah menyempit dan jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kunyit berperan sebagai antiinflamasi yang sangat kuat. Ia memadamkan peradangan di tingkat sel. Saat peradangan berkurang, tubuh mendapatkan kembali energinya dan pikiran pun menjadi lebih jernih. Banyak pria lansia yang tidak tahu bahwa kondisi mudah marah, cemas, dan kehilangan motivasi seringkali juga berkaitan dengan inflamasi kronis di otak. Kurkumin membantu memperbaiki hal ini dengan meningkatkan aliran darah ke otak dan mendorong produksi serotonin serta dopamin, 2 zat kimia penting yang memengaruhi suasana hati. Itulah sebabnya banyak pasien melaporkan bukan hanya tubuh yang terasa lebih bugar, tapi juga perasaan mereka menjadi lebih bahagia dan optimis. Di sisi lain, madu bekerja menjaga kestabilan energi. Energi yang berasal dari madu bukan energi instan seperti dari gula putih, tetapi energi yang dilepaskan perlahan dan stabil.
Ini membuat tubuh tetap bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami lonjakan atau penurunan drastis seperti yang terjadi pada konsumsi kafein atau gula tinggi. Saya sering menyarankan pasien untuk mengonsumsi campuran kunyit dan madu 2 kali sehari. Pagi hari sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Pagi hari, ramuan ini membantu membuka pembuluh darah dan menyiapkan tubuh untuk beraktivitas. Malam hari, ia membantu tubuh melakukan regenerasi sel dan menenangkan sistem saraf. Beberapa pasien juga menambahkan perasan jeruk nipis untuk meningkatkan penyerapan kurkumin, karena vitamin C dapat meningkatkan bioavailabilitasnya hingga 2 kali lipat. Pak Wahyu, usia 71 tahun dari Yogyakarta, memberi kesaksian yang menyentuh hati. Ia berkata, "Dok, pikiran saya jadi lebih jernih. Istri bilang saya kembali seperti dulu, lebih perhatian, lebih romantis." Ternyata setelah tubuhnya kembali bugar dan otaknya jernih, emosinya pun lebih stabil. Ia bahkan mulai mengajak istrinya jalan-jalan sore seperti ketika mereka masih muda dulu. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara kesehatan fisik, keseimbangan hormon, dan kondisi emosional. Saya ingin menekankan bahwa efek luar biasa ini bukan hanya soal vitalitas pria dalam arti sempit, tetapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat, aliran darah lancar, hormon seimbang, dan otak bekerja optimal, maka seluruh aspek kehidupan menjadi lebih baik. Anda lebih fokus, lebih sabar, lebih percaya diri, dan hubungan dengan pasangan pun menjadi lebih harmonis. Banyak pria yang awalnya hanya ingin memperbaiki stamina, tapi akhirnya menyadari bahwa yang berubah bukan hanya tubuh mereka, melainkan juga cara mereka melihat hidup. Mereka jadi lebih aktif, ingin mencoba hal-hal baru, lebih sering tersenyum, dan lebih dekat dengan keluarga. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, inilah esensi dari kesehatan sejati. Bukan hanya bebas dari penyakit, tapi mampu menikmati hidup dengan penuh semangat dan makna. Dan semua itu bisa dimulai dari langkah kecil, dari dapur rumah Anda sendiri. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kunyit dan madu juga berperan penting dalam menjaga kesehatan prostat, organ yang sering menjadi sumber masalah pada pria usia lanjut. Kita akan bahas pula bagaimana kombinasi dua bahan alami ini membantu meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki metabolisme tubuh. Karena kesehatan dan gairah hidup tidak bisa dipisahkan dari kualitas istirahat dan sistem metabolisme yang sehat. Jadi tetaplah bersama saya, karena perjalanan menuju tubuh yang kembali bertenaga dan jiwa yang bergairah baru saja dimulai. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, di bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana kunyit dan madu membantu tubuh pria lansia menemukan kembali keseimbangan dan iramanya. Kini kita akan melangkah ke bagian yang sering kali diabaikan, padahal menjadi sumber banyak keluhan pada pria di atas usia 60 tahun, yaitu kesehatan prostat dan kualitas tidur. Dua hal ini ternyata saling berkaitan erat, dan keduanya bisa diperbaiki dengan cara alami yang sederhana. Mari kita mulai dari prostat. Prostat adalah kelenjar kecil berukuran sebesar buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih pria. Meskipun kecil, perannya sangat penting dalam sistem reproduksi dan fungsi kemih. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, prostat sering mengalami pembengkakan atau peradangan. Kondisi ini dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak. Gejalanya cukup khas, sering buang air kecil terutama di malam hari, aliran urin lemah, atau merasa tidak tuntas setelah kencing. Banyak pria lansia menganggap gejala ini hal biasa karena usia, padahal ini tanda ada peradangan di jaringan prostat yang tidak boleh diabaikan. Peradangan ini membuat pembuluh darah di sekitar prostat menyempit, sehingga aliran darah dan oksigen berkurang. Akibatnya, sel-sel prostat kekurangan nutrisi dan semakin bengkak. Nah, disinilah kunyit menunjukkan kekuatannya. Kurkumin, zat aktif dalam kunyit, memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Ia bekerja menghambat enzim penyebab peradangan dan meredakan pembengkakan di jaringan prostat secara alami. Saya punya pasien bernama Pak Darmono, usia 68 tahun dari Semarang. Ia dulu sering sekali terbangun 4-5 kali setiap malam hanya untuk ke kamar mandi. Tidurnya terganggu, tubuhnya lemas, dan siang hari ia sering mengantuk berat. Setelah kami periksa, ternyata prostatnya membengkak. Saya sarankan ia mulai rutin minum campuran kunyit dan madu 2 kali sehari, pagi dan malam. 2 minggu pertama belum terasa, tapi setelah 1 bulan, frekuensi buang air kecilnya menurun drastis. Kini ia hanya bangun sekali di malam hari dan tidurnya jauh lebih nyenyak. Ia berkata kepada saya, "Dok, sekarang saya bisa tidur seperti dulu lagi. Rasanya hidup saya kembali normal."
Cerita seperti Pak Darmono ini bukan hal yang langka. Banyak pasien lansia mengalami hal yang sama. Ketika prostat membaik, tidur menjadi lebih tenang, tubuh bisa beristirahat dengan sempurna, dan energi pagi hari kembali penuh. Saya selalu menekankan bahwa kualitas tidur malam menentukan kualitas hidup di siang hari. Seseorang yang tidurnya terganggu tidak akan bisa bugar dan bergairah, sebaik apapun makannya. Sekarang mari kita bahas tentang tidur itu sendiri. Tidur adalah saat tubuh melakukan perbaikan besar-besaran. Di waktu inilah hormon diproduksi, jaringan diperbarui, dan sistem saraf menata ulang keseimbangan. Namun banyak pria lansia yang mengalami gangguan tidur karena faktor hormon, stres, atau seringnya buang air kecil di malam hari. Akibatnya, tubuh tidak mendapat waktu regenerasi yang cukup. Kombinasi kunyit dan madu ternyata memiliki efek luar biasa dalam memperbaiki kualitas tidur. Kunyit mengandung senyawa alami yang membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang sering meningkat di malam hari dan mengganggu proses tidur. Madu di sisi lain mengandung gula alami yang mampu merangsang otak untuk melepaskan serotonin, hormon yang menenangkan dan membantu produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Saya sering menyarankan pasien saya untuk minum 1 gelas air hangat yang dicampur 1 sendok teh kunyit bubuk dan 2 sendok madu sebelum tidur. Tidak hanya membantu mereka tidur lebih cepat, tapi juga membuat tidur lebih dalam dan pulas. Banyak yang melapor, setelah rutin minum ramuan ini selama 2 minggu, mereka tidak lagi terbangun berkali-kali di malam hari. Salah satunya adalah Pak Sutanto, usia 64 tahun dari Malang. Ia mengatakan, dulu tiap malam saya terbangun 3-4 kali. Sekarang hanya sekali. Pagi hari badan saya enteng dan tidak ngantuk lagi. Ia juga menambahkan bahwa setelah tidurnya membaik, semangat paginya pun kembali. Ia mulai rajin jalan pagi dan bahkan kembali berkebun setelah sekian lama berhenti. Ini bukti bahwa tidur yang cukup dan berkualitas benar-benar bisa mengubah suasana hati serta energi tubuh. Kualitas tidur yang baik tidak hanya membuat tubuh segar, tapi juga berdampak langsung pada keseimbangan hormon pria. Testosteron, hormon utama yang menentukan vitalitas pria, diproduksi paling banyak saat tidur dalam fase dalam. Jadi jika Anda sering begadang atau tidurnya terputus-putus, tubuh tidak akan sempat menghasilkan cukup testosteron. Akibatnya, gairah hidup menurun, tubuh terasa lesu, dan suasana hati mudah berubah. Dengan tidur yang cukup, tubuh mulai memulihkan keseimbangannya secara alami. Ditambah dengan nutrisi dari kunyit dan madu, produksi hormon kembali optimal. Ini sebabnya banyak pasien saya yang melaporkan bukan hanya tidur mereka membaik, tetapi juga stamina, semangat, dan kedekatan emosional dengan pasangan ikut meningkat. Madu juga memiliki efek menenangkan sistem saraf. Kandungan glukosa alaminya memberikan pasokan energi stabil bagi otak di malam hari, sehingga otak tidak kekurangan bahan bakar saat Anda tidur. Ini mencegah terjadinya gangguan seperti sering terbangun atau mimpi buruk. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan madu dapat meningkatkan kadar glikogen di hati, yang membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sepanjang malam, menjadikan tidur lebih tenang dan berkualitas. Saya selalu mengatakan kepada pasien, tubuh manusia adalah ciptaan luar biasa. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri asalkan kita memberinya kesempatan. Tidur adalah kesempatan terbesar itu. Dan kunyit serta madu hanyalah alat bantu yang memudahkan tubuh melaksanakan tugasnya. Ketika tubuh diberi nutrisi tepat dan waktu istirahat cukup, hasilnya seringkali mengejutkan. Banyak pasien saya yang tidak hanya merasakan perubahan fisik, tapi juga emosional. Mereka lebih tenang, sabar, dan bahagia. Pak Darmono yang dulu mengeluh karena harus ke toilet berkali-kali setiap malam kini justru berkata, "Dok, istri saya senang karena kami bisa ngobrol santai sebelum tidur tanpa terganggu." Bagi saya, pernyataan itu sangat berarti. Artinya, bukan hanya kesehatannya yang pulih, tapi juga hubungan emosional dalam rumah tangga ikut membaik. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, pada usia lanjut, banyak yang berpikir bahwa tidur nyenyak dan prostat sehat hanyalah kenangan masa muda. Tapi kenyataannya, tubuh Anda masih bisa merasakannya lagi. Asalkan Anda tahu cara yang benar untuk merawat diri. Tidak perlu obat mahal atau tindakan medis rumit, cukup dengan ramuan sederhana yang diwariskan leluhur kita, kunyit dan madu. Di bab berikutnya, saya akan membahas satu hal yang sering terlupakan tetapi punya pengaruh besar terhadap vitalitas pria, yaitu kejernihan mental dan kestabilan emosi. Kita akan melihat bagaimana kunyit dan madu juga bekerja di tingkat otak untuk menjaga pikiran tetap tajam, mood tetap baik, dan semangat hidup tetap menyala. Karena sejatinya, gairah hidup bukan hanya tentang tubuh,
tetapi juga tentang pikiran yang tenang dan hati yang bahagia. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membahas tentang manfaat kunyit dan madu bagi kesehatan prostat dan kualitas tidur, kini kita memasuki bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana ramuan sederhana ini dapat mempengaruhi kejernihan pikiran, kestabilan emosi, dan semangat hidup seorang pria lanjut usia. Karena sesungguhnya, gairah hidup tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang kondisi mental yang tenang dan pikiran yang jernih. Banyak pria di atas usia 60 yang datang ke saya dengan keluhan bukan sekadar lemah atau mudah lelah, melainkan merasa pikirannya berkabut. Mereka sulit fokus, mudah lupa, cepat marah, dan kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu mereka cintai. Gejala ini sering disebut brain fog atau kabut otak. Meski terdengar sepele, kondisi ini sebenarnya sangat memengaruhi kualitas hidup. Ketika otak tidak bekerja optimal, tubuh pun kehilangan arah, semangat menurun, dan motivasi menguap. Kunyit dan madu memiliki efek luar biasa dalam membantu mengatasi masalah ini. Kurkumin dalam kunyit bekerja meningkatkan kadar brain-derived neurotrophic factor atau BDNF, yaitu protein yang berfungsi menumbuhkan dan melindungi sel-sel saraf di otak. BDNF ibarat pupuk alami bagi otak, yang menjaga agar sambungan antar sel saraf tetap sehat dan aktif. Ketika kadar BDNF meningkat, daya ingat membaik, konsentrasi meningkat, dan suasana hati menjadi lebih stabil. Saya teringat salah satu pasien saya, Pak Wahyu, berusia 71 tahun dari Yogyakarta. Ia datang dengan keluhan mudah lupa, sering murung, dan kehilangan minat untuk beraktivitas. Setelah ia rutin mengonsumsi campuran kunyit dan madu selama 3 minggu, perubahan besar mulai terjadi. Ia berkata kepada saya, "Dok, pikiran saya jadi jernih, mood saya lebih baik. Istri saya bilang saya kembali seperti dulu, lebih perhatian dan romantis." Kalimat sederhana itu menggambarkan perubahan yang bukan hanya terjadi di tubuh, tapi juga di hati dan pikiran. Efek madu pada otak juga tidak kalah penting. Madu mengandung glukosa alami yang menjadi sumber energi utama bagi sel-sel otak. Berbeda dengan gula olahan yang menyebabkan lonjakan energi sesaat lalu turun drastis, madu memberikan pasokan energi yang stabil sepanjang hari. Energi yang stabil ini membuat otak bisa berpikir jernih tanpa kelelahan mental. Selain itu, madu mengandung senyawa flavonoid dan polifenol yang berperan melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam penelitian modern, ditemukan bahwa madu membantu meningkatkan kadar serotonin di otak. Serotonin adalah zat kimia alami yang membuat seseorang merasa bahagia dan tenang. Ketika kadar serotonin meningkat, stres menurun, tidur menjadi lebih nyenyak, dan semangat hidup pun meningkat. Karena itulah, pasien yang rutin mengonsumsi madu cenderung lebih ceria dan berpikir positif. Pak Wahyu bukan satu-satunya yang mengalami perubahan seperti ini. Ada juga Pak Joko dari Jakarta yang awalnya merasa hidupnya hampa. Ia bercerita bahwa setiap hari rasanya monoton dan membosankan. Namun setelah sebulan menjalani pola hidup sehat dengan tambahan ramuan kunyit dan madu setiap pagi, ia berkata, "Dok, saya merasa seperti punya hidup baru. Saya lebih mudah tersenyum, lebih sabar, dan lebih bersemangat menjalani hari." Ia bahkan menambahkan bahwa hubungan dengan keluarganya membaik karena ia tidak mudah tersulut emosi seperti dulu. Fenomena ini mudah dijelaskan secara ilmiah. Ketika aliran darah ke otak lancar dan sel-sel saraf mendapat cukup nutrisi, maka neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin bekerja lebih baik. Keduanya berperan penting dalam menjaga suasana hati, motivasi, dan rasa bahagia. Itulah sebabnya banyak pasien yang setelah rutin mengonsumsi kunyit dan madu merasa hidup mereka menjadi lebih bermakna, bukan hanya lebih sehat. Saya ingin mengingatkan bahwa semangat hidup adalah bahan bakar utama dalam menjaga kesehatan. Tanpa semangat, tubuh akan cepat menua. Pikiran negatif, stres, dan rasa cemas kronis bisa menyebabkan peradangan yang justru mempercepat proses penuaan. Disinilah manfaat kunyit dan madu menjadi penting. Mereka bukan hanya memperbaiki tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran dan menumbuhkan kembali rasa syukur terhadap kehidupan. Pak Bambang, pasien lain saya yang berusia 67 tahun dari Medan, pernah berkata dengan nada serius, "Dok, setelah rutin minum kunyit dan madu, saya bukan hanya kuat lagi, tapi saya lebih damai." Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak lagi mudah tersinggung, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan perasaan tenang. Ia mengatakan bahwa dulu ia sering merasa tidak berguna, tapi kini ia merasa hidupnya kembali berarti. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Saat otak tenang dan hati damai, tubuh akan mengikuti. Sistem hormon menjadi lebih seimbang,
peredaran darah lancar, dan energi mengalir dengan baik. Bahkan fungsi seksual pria pun akan meningkat secara alami, tanpa perlu obat-obatan kimia. Karena sejatinya, tubuh manusia bekerja sebagai satu kesatuan. Otak, hati, dan tubuh saling terhubung dan saling memengaruhi. Kunyit dan madu bukan hanya sekadar ramuan tradisional, tapi jembatan antara tubuh dan pikiran yang sehat. Dalam kedokteran modern, keseimbangan ini disebut mind-body connection. Ketika Anda menjaga pikiran tetap positif dan memberi tubuh nutrisi yang benar, maka seluruh sistem tubuh akan bekerja harmonis. Saya sering memberi saran sederhana kepada pasien lansia saya. Setelah minum ramuan kunyit dan madu di pagi hari, luangkan waktu 10 menit untuk duduk tenang, menarik napas dalam, dan mensyukuri hidup. Kebiasaan kecil ini memperkuat efek ramuan tersebut. Karena tubuh yang sehat butuh pikiran yang tenang, dan pikiran yang tenang butuh hati yang bersyukur. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, di usia lanjut, kejernihan pikiran adalah harta yang tidak ternilai. Dengan otak yang jernih dan hati yang tenang, Anda bisa menikmati setiap hari dengan penuh makna. Ramuan kunyit dan madu membantu Anda mencapainya secara alami. Ia bukan hanya mengembalikan tenaga, tetapi juga menghadirkan kedamaian dalam diri. Di bab berikutnya, kita akan membahas efek domino luar biasa dari perubahan kecil ini. Bagaimana tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupan Anda, mulai dari hubungan dengan keluarga, semangat bekerja, hingga kepercayaan diri di usia lanjut. Karena sejatinya, ketika tubuh dan pikiran bersatu dalam keseimbangan, maka usia hanyalah angka, bukan batas. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana kunyit dan madu membantu menjernihkan pikiran dan menenangkan hati, kini saatnya kita membahas sebuah fenomena luar biasa yang sering saya sebut sebagai efek domino kesehatan. Ini adalah saat di mana perubahan kecil di satu aspek tubuh mulai memicu perbaikan menyeluruh pada bagian-bagian lainnya. Yang paling menarik, efek domino ini tidak hanya terasa di tubuh, tetapi juga pada hubungan sosial dan emosional Anda, terutama dengan pasangan dan keluarga. Saya ingin Anda membayangkan tubuh manusia sebagai sebuah sistem air mancur bertingkat. Jika aliran di tingkat atas tersumbat, maka tingkat-tingkat di bawahnya tidak akan mendapat pasokan air. Tapi saat sumbatan di bagian atas dibersihkan, air mengalir deras dan merata ke semua tingkatan. Itulah yang terjadi saat tubuh Anda mulai pulih. Dimulai dari peredaran darah yang lancar, hormon yang stabil, otak yang jernih, tidur yang pulas, hingga energi yang kembali melimpah. Semua saling mempengaruhi dan menguatkan. Contoh yang paling nyata adalah perubahan pada hubungan suami istri. Banyak pasien saya yang awalnya hanya ingin memperbaiki stamina, tapi kemudian menyadari bahwa efeknya jauh lebih luas. Mereka menjadi lebih sabar, lebih perhatian, dan lebih terhubung secara emosional dengan pasangan. Hubungan yang sempat dingin dan hampa mulai kembali hangat. Bukan karena obat kuat atau terapi mahal, tapi karena tubuh dan pikiran mereka mulai sinkron kembali. Pak Agus dari Solo, yang telah saya sebutkan sebelumnya, pernah berkata dengan jujur, "Dok, dulu saya merasa sudah tidak berguna. Saya hidup, tapi hanya sekadar lewat hari demi hari. Sekarang saya bangun pagi dengan tujuan. Saya ingin menyenangkan istri saya. Saya ingin ngobrol dengan cucu. Saya ingin jalan pagi keliling kampung. Rasanya seperti saya kembali ke masa muda." Ini bukan sekadar perubahan fisik, tapi kebangkitan semangat hidup. Efek domino ini juga tampak pada tingkat aktivitas harian. Banyak pria lansia yang setelah beberapa minggu mengonsumsi ramuan kunyit dan madu, mulai kembali menikmati aktivitas yang dulu mereka tinggalkan. Ada yang kembali ke kebun, kembali naik sepeda, ikut pengajian, bahkan membantu cucu belajar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan makna hidup. Pak Joko, 66 tahun dari Jakarta, misalnya. Ia dulu menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di depan televisi. Namun setelah mengalami perubahan besar dalam tubuh dan pikirannya, ia mulai aktif kembali. Ia bahkan merancang jadwal mingguan untuk jalan pagi bersama istrinya dan menulis pengalaman hidupnya dalam sebuah jurnal kecil. Ia berkata kepada saya, "Dok, saya tidak ingin sisa hidup saya hanya menjadi penonton. Saya ingin menjadi pemain di kehidupan saya sendiri." Kalimat itu menggambarkan betapa pentingnya semangat hidup. Karena tanpa semangat, tubuh yang sehat pun terasa kosong. Tapi dengan semangat yang menyala, tubuh yang sedang memulih pun terasa penuh energi. Disinilah peran kunyit dan madu menjadi lebih dari sekadar ramuan kesehatan. Mereka adalah pintu masuk untuk perubahan gaya hidup yang lebih baik.
Bahkan banyak pasien saya yang melaporkan bahwa setelah mereka konsisten dengan ramuan ini, mereka mulai memperhatikan pola makan. Mereka jadi lebih memilih makanan sehat, mengurangi gorengan, memperbanyak sayur dan buah, serta memperbaiki pola tidur. Ini terjadi bukan karena saya perintah, tapi karena tubuh mereka sendiri memberi sinyal. Ketika tubuh terasa segar dan ringan, secara alami kita ingin menjaganya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa semua perubahan ini bukan hasil keajaiban dalam semalam. Mereka adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. 1 sendok kunyit dan 2 sendok madu setiap hari. 1 keputusan untuk tidur lebih awal. 1 pilihan untuk berjalan pagi daripada hanya duduk. Dan perlahan, keputusan-keputusan kecil ini menyusun kembali hidup yang lebih bertenaga, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Pak Bambang dari Medan memberi testimoni yang cukup menyentuh. Ia mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir, ia merasa seperti hanya menunggu waktu. Setiap hari baginya terasa seperti pengulangan. Tapi setelah 3 bulan menjalani pola hidup sehat dengan kunyit dan madu, ia punya mimpi lagi. Ia bahkan merencanakan untuk melakukan perjalanan wisata rohani bersama istrinya. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ia berkata, "Saya ingin menutup usia ini dengan kenangan manis, bukan dengan penyesalan." Saya percaya, setiap pria lansia punya potensi untuk merasakan hal yang sama. Karena tubuh kita memang dirancang untuk sembuh dan tumbuh, bukan untuk menyerah pada usia. Dan ketika tubuh mulai bugar, pikiran menjadi jernih, dan emosi kembali stabil, maka kehidupan pun terasa utuh. Efek domino lainnya yang sering dilaporkan adalah meningkatnya semangat sosial. Banyak pasien saya yang setelah merasa tubuhnya kembali bertenaga, mulai lebih sering berinteraksi dengan tetangga, ikut kegiatan komunitas, bahkan jadi tempat curhat teman-temannya. Kehadiran mereka kembali di lingkungan memberi dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, inilah keindahan dari perubahan sehat. Ia tidak berhenti di tubuh Anda saja, tapi merambat ke seluruh aspek kehidupan. Ia menyentuh pikiran, perasaan, hubungan, bahkan lingkungan sosial Anda. Kunyit dan madu adalah pemicu, tapi hasil akhirnya adalah keputusan Anda untuk menjaga semangat hidup. Di bab berikutnya, saya akan membahas secara lebih teknis tentang cara paling efektif mengonsumsi ramuan ini. Kapan waktu terbaik, bagaimana mencampurnya, berapa dosis yang aman, dan bagaimana menyesuaikan untuk kondisi-kondisi khusus seperti gangguan lambung atau sedang minum obat tertentu. Karena walau alami, tetap ada prinsip-prinsip yang harus dipahami agar manfaatnya bisa optimal dan tidak menimbulkan efek samping. Ingat, kesehatan bukan tentang apa yang Anda tahu, tapi apa yang Anda lakukan setiap hari. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan kesadaran dan komitmen. Karena hidup sehat dan bahagia bukan milik orang muda saja. Itu hak Anda juga, di usia berapapun. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita bersama-sama memahami efek luar biasa dari kunyit dan madu dalam membantu mengembalikan vitalitas, semangat hidup, serta kejernihan mental di usia lanjut, kini saatnya kita masuk ke tahap yang lebih teknis, yaitu bagaimana cara mengonsumsi ramuan ini secara tepat, aman, dan konsisten. Saya ingin menegaskan sejak awal, meskipun kunyit dan madu adalah bahan alami, bukan berarti boleh dikonsumsi sembarangan. Bahkan air putih pun bisa berdampak buruk bila diminum secara berlebihan dalam waktu yang salah. Maka dari itu, saya akan jelaskan secara rinci agar Anda mendapatkan manfaat maksimal tanpa mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Pertama, kita bahas waktu terbaik untuk konsumsi. Berdasarkan pengalaman saya dalam mendampingi ribuan pasien lansia, ada 2 waktu yang paling efektif. Pagi hari saat perut kosong. Kenapa? Karena saat perut kosong, saluran cerna belum terisi makanan lain, sehingga penyerapan zat aktif dalam kunyit dan madu jauh lebih optimal. Selain itu, pagi adalah saat hormon tubuh seperti kortisol dan insulin masih berada dalam ritme alami. Ramuan ini membantu menyeimbangkan ritme tersebut dan menyiapkan tubuh untuk aktivitas harian. Malam hari sebelum tidur. Ini penting untuk membantu proses perbaikan dan detoksifikasi alami tubuh yang terjadi saat tidur. Kandungan kurkumin membantu meredakan peradangan yang mungkin Anda alami setelah seharian beraktivitas, sementara madu bekerja menenangkan sistem saraf dan membantu tidur lebih nyenyak. Selanjutnya, cara mencampurnya. Gunakan 1 sendok teh kunyit bubuk, sekitar 2 gram, dan 2 sendok makan madu murni, sekitar 20 gram. Larutkan dalam segelas air hangat, bukan air panas mendidih, karena suhu tinggi bisa merusak enzim dalam madu.
Aduk perlahan hingga rata, dan minum selagi masih hangat. Beberapa pasien saya menambahkan perasan jeruk nipis atau lemon segar. Ini bukan hanya untuk menambah rasa, tetapi juga sangat baik karena vitamin C dalam lemon meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 200%. Jika Anda tidak terlalu suka rasa pahit kunyit, kombinasi ini akan sangat membantu. Bagaimana dengan dosisnya? Untuk pemula, saya sarankan memulai dengan setengah dosis terlebih dahulu selama 3 hari pertama, yaitu setengah sendok teh kunyit dan 1 sendok makan madu. Setelah tubuh beradaptasi, baru tingkatkan ke dosis normal. Ini penting terutama bagi Anda yang memiliki lambung sensitif atau riwayat gangguan pencernaan. Untuk lansia yang sedang dalam pengobatan, seperti konsumsi obat darah tinggi, diabetes, atau pengencer darah, konsultasikan dahulu dengan dokter atau apoteker Anda sebelum rutin meminum ramuan ini. Kunyit memiliki sifat yang bisa memperkuat efek pengencer darah, sehingga bila dikombinasikan dengan obat tertentu bisa meningkatkan risiko memar atau pendarahan ringan. Pasien saya, Pak Herman, usia 65 tahun dari Surabaya, pernah mengalami diare ringan setelah langsung meminum ramuan ini 3 kali sehari dalam dosis besar. Ia mengira semakin banyak semakin baik. Namun setelah saya koreksi dosisnya, dan ia mengikuti petunjuk dengan disiplin, efek positifnya mulai terasa tanpa ada gangguan pencernaan lagi. Ini mengajarkan kita bahwa yang penting bukan seberapa banyak, tapi seberapa tepat dan konsisten. Ada juga pasien saya yang bertanya, "Dok, bolehkah ramuan ini dicampur dengan susu, kopi, atau teh?" Jawabannya, boleh, tapi dengan syarat teh atau susu yang digunakan tidak terlalu panas dan tidak terlalu banyak tambahan gula. Hindari mencampur ramuan ini dengan kopi berkafein karena efeknya bisa tumpang tindih dan mengganggu sistem saraf, terutama jika dikonsumsi malam hari. Jika Anda ingin lebih bervariasi, banyak pasien saya yang mencampur kunyit dan madu ke dalam smoothie buah, yogurt tawar, atau bahkan selai di atas roti gandum. Yang penting adalah jangan memanaskan langsung madu dalam suhu tinggi, karena akan merusak kandungan enzim dan antioksidannya. Bagaimana dengan pantangan? Untuk Anda yang memiliki riwayat batu empedu atau gangguan hati berat, hindari konsumsi kunyit dalam dosis besar karena kurkumin bersifat koleretik, yaitu merangsang produksi empedu. Untuk kondisi ini, saya sarankan cukup 2 atau 3 kali seminggu, dan tetap konsultasikan dengan tenaga medis. Sementara bagi Anda yang memiliki riwayat batu ginjal, perhatikan bahwa kunyit mengandung oksalat dalam jumlah kecil. Oksalat ini bisa memicu pembentukan batu ginjal pada sebagian orang jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Maka dari itu, pastikan Anda juga banyak minum air putih sepanjang hari, minimal 8 gelas, untuk membantu tubuh mengeluarkan sisa metabolisme. Satu pertanyaan yang sering saya dapatkan, kalau saya sudah merasa sehat, apakah harus terus minum ramuan ini? Jawaban saya adalah, selama Anda tidak mengalami reaksi alergi atau gangguan tertentu, sangat dianjurkan untuk tetap mengonsumsi secara teratur. Kunyit dan madu tidak hanya bekerja sebagai penyembuh, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan tubuh. Namun tetap ingat prinsip utama, konsistensi mengalahkan intensitas. Lebih baik sedikit tapi rutin setiap hari, daripada banyak sekaligus lalu berhenti. Tubuh Anda bekerja setiap hari, maka perawatannya pun harus dilakukan setiap hari. Saya ingin berbagi satu pengalaman dari Pak Sutanto, usia 64 tahun dari Malang. Ia berkata kepada saya, "Dok, di minggu pertama saya hampir menyerah. Tidak ada perubahan. Tapi istri saya terus mendukung. Kami jadikan momen minum ramuan ini sebagai rutinitas pagi dan malam kami berdua. Ternyata di minggu ketiga, saya merasa seperti jam yang baru diganti baterainya. Perubahan itu memang datang perlahan, tapi dampaknya sangat nyata. Kini, Pak Sutanto dan istrinya kembali menikmati masa pensiun mereka dengan aktif, bahagia, dan saling mendukung. Pemirsa FJR Gemilang yang saya banggakan, inilah kekuatan dari kebiasaan sehat yang dilakukan dengan kesadaran dan ilmu. Kunyit dan madu bukan sekadar resep warisan nenek moyang, tapi juga telah terbukti oleh sains modern sebagai kombinasi hebat untuk mendukung vitalitas pria lanjut usia. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mindset dan filosofi hidup positif akan memperkuat semua upaya kesehatan yang sudah Anda lakukan. Karena tubuh yang sehat membutuhkan pikiran yang jernih dan hati yang optimis. Saya akan membagikan beberapa prinsip hidup dari pasien-pasien saya yang tidak hanya berhasil menjaga kesehatannya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, setelah membahas cara konsumsi yang tepat dan aman dari ramuan kunyit dan madu,
kini kita masuk pada satu bab penting yang justru menjadi pondasi dari semua yang kita bicarakan sejak awal, pola pikir dan filosofi hidup sehat. Karena sepintar dan sekuat apapun ramuan yang Anda konsumsi, jika tidak dibarengi dengan cara pandang yang benar terhadap usia dan hidup, maka hasilnya tidak akan maksimal. Selama 25 tahun saya menjadi dokter bagi pasien usia lanjut, saya belajar bahwa perbedaan antara pasien yang membaik dan pasien yang stagnan seringkali bukan pada obatnya, tapi pada cara mereka memandang dirinya sendiri. Ada yang menyerah sebelum berjuang. Ada pula yang justru bangkit saat tubuhnya mulai melemah. Kita sering dengar kalimat seperti ini, namanya juga sudah tua, ya wajar kalau lemas. Atau, saya sudah tidak ada semangat, ya umur sudah kepala 6. Kalimat-kalimat seperti ini terlihat biasa, tapi sesungguhnya sangat merusak. Ia menjadi pembenaran untuk menyerah, alasan untuk berhenti merawat diri. Padahal tubuh manusia, bahkan di usia 70 atau 80 tahun, tetap punya kemampuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri. Tubuh adalah makhluk hidup yang sangat responsif, asal pemiliknya percaya dan mau memberi kesempatan. Saya sering bilang kepada pasien saya, usia bukan penyebab utama tubuh melemah, melainkan ketidakpedulian dan keyakinan keliru yang membiarkan tubuh terus melemah. Maka dari itu, di bab ini saya ingin mengajak Anda mengubah pola pikir terhadap penuaan. Mari kita mulai dari filosofi sederhana. Tubuh adalah aset. Aset terbaik yang sudah menemani kita sejak lahir. Ia sudah melewati jatuh bangun, sakit dan sembuh, bekerja siang malam untuk menyesuaikan diri dengan apapun yang kita lakukan. Dan kini, di usia emas, saat tubuh mulai melambat, justru saatnya kita memberi perhatian lebih, bukan melepaskannya begitu saja. Saya teringat cerita dari salah satu pasien saya, Pak Wijaya, usia 72 tahun dari Bali. Ia datang ke klinik dengan gaya santai, mengenakan baju batik lengan pendek, bersepatu kanvas, dan topi tua kesayangannya. Wajahnya cerah, langkahnya ringan. Ketika saya tanya rahasia energinya, ia berkata, "Dok, saya anggap tubuh saya seperti mobil klasik. Makin tua, makin antik. Tapi karena antik, maka perlu perawatan khusus. Saya tidak pakai sembarang oli, tidak asal isi bensin, tidak sembarangan jalan di lubang. Tapi kalau saya rawat baik, mobil tua saya bisa mengalahkan mobil baru." Filosofi sederhana yang sangat mengena. Tubuh kita, seiring bertambahnya usia, memang butuh perhatian ekstra. Tapi itu bukan kelemahan. Justru itu bentuk kematangan. Layaknya anggur tua atau keju berkualitas tinggi, semakin lama semakin bernilai. Asalkan dijaga dengan baik. Pak Wijaya tidak hanya rajin konsumsi ramuan kunyit madu setiap pagi dan malam, tapi juga menjaga mindsetnya. Ia tetap aktif berkegiatan sosial, ikut kelompok seni lukis, jalan kaki setiap pagi, dan yang paling penting, ia menjaga pikirannya tetap positif. Ia tidak lagi mengeluh soal uban atau nyeri lutut, tapi bersyukur karena masih bisa berdiri, berjalan, dan menyapa tetangga. Inilah yang saya maksud sebagai fondasi sejati dari hidup sehat di usia lanjut. Mindset bersyukur dan cara pandang yang menghargai tubuh sendiri. Karena kalau Anda sendiri tidak menghargai tubuh Anda, bagaimana tubuh bisa memberi yang terbaik untuk Anda? Filosofi hidup sehat juga berarti tahu kapan harus istirahat dan kapan harus bergerak. Tahu bahwa tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian dari investasi kesehatan. Tahu bahwa senyum pada pasangan bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 vitamin. Tahu bahwa menanam pohon atau merawat ikan di kolam kecil bisa jadi terapi alami untuk stres yang menumpuk. Saya pernah menangani pasien, Pak Budiman, usia 70 tahun dari Makassar. Ia adalah tipe pria yang sangat sibuk. Bahkan setelah pensiun, ia tetap mengurus beberapa bisnis kecil. Tapi tubuhnya mulai sering sakit-sakitan. Setelah kita evaluasi, ternyata bukan karena pola makan atau kurang olahraga, tapi karena pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja. Ia membawa semua masalah ke dalam tidurnya, tidak punya waktu untuk tenang, tidak memberi ruang bagi dirinya sendiri. Setelah saya bimbing dan sarankan membuat ritual kecil pagi hari, seperti minum ramuan kunyit madu sambil menghirup udara segar, membaca buku ringan, atau mendengarkan murotal atau musik klasik, ia perlahan berubah. "Dok, saya baru sadar selama ini saya terlalu keras pada diri saya. Saya lupa kalau saya juga butuh dipeluk oleh waktu," katanya dengan mata berkaca. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, penuaan bukan kutukan. Ia adalah perjalanan menuju kedewasaan sejati. Dan kunyit serta madu hanyalah alat bantu. Yang paling utama tetaplah komitmen Anda sendiri untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda di usia berapapun. Saya tahu banyak dari Anda yang merasa minder,
malu, atau enggan membicarakan soal vitalitas, kesehatan prostat, atau hubungan suami istri di usia lanjut. Tapi percayalah, Anda tidak sendirian. Ribuan pria lain merasakan hal yang sama. Bedanya adalah, yang berani berubah, akan mendapatkan hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu tidak selalu tentang menjadi muda lagi, tapi tentang menjadi bermakna. Menjadi hadir secara utuh untuk pasangan, anak-anak, cucu, dan diri sendiri. Di bab selanjutnya, saya akan tutup seluruh rangkaian ini dengan ajakan yang jujur dan dalam. Kita akan membahas langkah nyata yang bisa dimulai hari ini juga, bukan besok, bukan minggu depan. Langkah kecil yang bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari niat dan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kita akan bicara tentang momen awal yang bisa mengubah segalanya. Sampai jumpa di bab terakhir. Pemirsa FJR Gemilang yang saya hormati, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Mulai dari memahami keluhan pria lansia yang kehilangan gairah hidup, menyadari bahwa kondisi itu bukan takdir tetapi bisa diperbaiki, mengenali kekuatan dua bahan sederhana yaitu kunyit dan madu, hingga memahami bagaimana pola pikir dan filosofi hidup sehat bisa menentukan arah kesehatan Anda ke depan. Kini, di bab penutup ini, saya ingin mengajak Anda mengambil satu keputusan sederhana namun sangat menentukan, yaitu, mulai hari ini, jadikan kesehatan dan semangat hidup sebagai prioritas. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Langkah yang tidak selalu hebat, tidak selalu terasa nyaman, tapi langkah yang menandai bahwa Anda siap menjadi versi terbaik dari diri Anda, tak peduli usia berapapun sekarang. Dan langkah pertama itu bisa sesederhana. Pergi ke dapur, ambil kunyit dan madu, dan buat ramuan pertama Anda. Saya tidak melebih-lebihkan. Ribuan pasien saya telah membuktikannya. Ramuan kunyit dan madu yang kelihatannya sepele, justru menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup mereka. Bukan karena ramuan itu ajaib, tetapi karena di balik kebiasaan itu ada kesadaran, ada komitmen, dan ada keberanian untuk berubah. Pak Rahmat, usia 66 tahun dari Padang, pernah datang kepada saya dengan wajah kusut. Ia bilang, saya dengar soal ramuan kunyit madu ini dari teman saya 6 bulan lalu. Tapi saya tunda. Alasannya klasik, nanti saja, minggu depan, tunggu mood bagus. Dan sekarang saya menyesal, karena kalau saya mulai sejak 6 bulan lalu, mungkin hari ini saya sudah bisa ikut jalan santai dengan cucu saya. Ucapan itu membuat saya terdiam, karena saya tahu, banyak pria lansia lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak segera memulainya. Mereka terlalu lama berpikir, terlalu lama ragu, dan akhirnya kehilangan momentum. Padahal tubuh Anda sudah berjuang untuk Anda selama puluhan tahun. Saat Anda luka, tubuh menyembuhkan. Saat Anda lelah, tubuh memberi sinyal untuk istirahat. Saat Anda makan sembarangan, tubuh tetap bekerja keras mencerna dan menyaring racunnya. Tubuh tidak pernah protes. Ia setia mendampingi Anda, siang dan malam, dalam senang dan susah. Sekarang, giliran Anda membalasnya. Dengan memberikan apa yang ia butuhkan. Dengan memberi waktu untuk istirahat yang cukup, dengan memberikan nutrisi yang sehat, dengan menjauhkan stres yang berlebihan, dengan membangunkan kembali semangat hidup yang sempat tertidur. Ingat, perjalanan 1000 kilometer dimulai dari satu langkah, dan langkah itu bisa Anda ambil sekarang juga. Setelah Anda selesai menonton video ini, jangan tunda. Pergilah ke dapur, ambil segelas air hangat, tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk dan 2 sendok makan madu. Aduk perlahan, dan minum dengan niat. Niat untuk kembali sehat. Niat untuk kembali bertenaga. Niat untuk kembali menjadi pria sejati yang dicintai keluarga dan dihargai oleh dirinya sendiri. Apakah hasilnya akan langsung terasa dalam semalam? Tentu tidak. Tapi seperti yang dialami Pak Sutanto dari Malang, minggu ketiga bisa menjadi titik balik. Seperti jam yang diganti baterainya. Tiba-tiba tubuh terasa enteng, pikiran lebih jernih, hati lebih lapang, dan senyum mulai kembali hadir di wajah Anda. Dan ketika Anda sudah mulai merasa manfaatnya, jangan berhenti. Jadikan itu kebiasaan baru. Ritual pagi dan malam yang tidak boleh ditinggalkan. Karena konsistensi kecil jauh lebih kuat dibanding motivasi besar yang hanya muncul sesekali. Pemirsa FJR Gemilang, usia adalah angka. Tapi semangat hidup adalah pilihan. Anda bisa berusia 65 tahun tapi punya semangat seperti usia 30.
Anda bisa berumur 70 tapi punya gairah seperti anak muda yang jatuh cinta pertama kali. Semua itu bukan dongeng. Itu nyata. Saya sudah melihatnya. Saya sudah mendampingi pasien-pasien yang membuktikannya. Pak Budiman dari Makassar, usia 70 tahun, dulunya pesimis, hampir menyerah. Tapi kini ia dan istrinya merencanakan perjalanan keliling Indonesia, naik kereta, naik kapal, mengunjungi kota-kota yang dulu hanya jadi mimpi. Ia bilang, "Dok, 3 bulan lalu saya tidak bisa membayangkan punya rencana apa-apa. Sekarang saya tidak sabar ingin jalan-jalan dengan istri saya. Kami mau bikin ulang bulan madu." Kalimat itu bukan hanya soal jalan-jalan. Itu tentang rasa percaya diri yang kembali. Tentang semangat hidup yang bangkit. Dan semuanya dimulai dari satu hal. Ia mengambil keputusan untuk mulai. Jadi saya ingin mengakhiri seluruh rangkaian ini dengan satu pesan kuat. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu Senin. Jangan tunggu ulang tahun. Mulailah sekarang. Karena setiap hari yang Anda lewati tanpa memperjuangkan kesehatan adalah hari yang tidak akan kembali. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan tubuh yang lebih ringan. Wajah Anda lebih cerah. Istri Anda tersenyum melihat semangat baru Anda. Anak-anak Anda heran dan berkata, "Bapak kok makin muda ya?" Cucu-cucu Anda senang karena bisa bermain lebih lama tanpa Anda cepat lelah. Dan malam hari, Anda bisa menikmati waktu berkualitas bersama pasangan dengan hati penuh rasa syukur. Semua itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan. Tapi hanya jika Anda mengambil langkah pertama hari ini. Terima kasih telah mengikuti rangkaian edukasi ini sampai tuntas. Saya, Dr. Rahmat, akan terus setia mendampingi Anda melalui berbagai informasi kesehatan lainnya di channel FJR Gemilang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bergairah. Karena hidup sehat dan bahagia di usia lanjut adalah hak Anda, dan kini saatnya Anda yang meraihnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.